kita di Mazmur 26. Saya bacakan ayat 1 sampai 12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama dengan orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Nah, jadi kali ini secara garis besar ya kita baca tadi, ini tentunya bukan dalam kondisi yang enak ya, dinyanyi serukan Daud gitu ya. Ini pertama kita tahu bahwa Mazmur ini 26 ini ditulis oleh Daud gitu ya. Oke, masuk Kak ke dalam itu. Jadi di perikop Mazmur 26 ini, kalau secara kita baca tadi sudah kita dengarkan bersama dan saya bacakan, ada dua bagian ya. Yang pertama, Daud ini minta keadilan Tuhan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis. Ya, alasan-alasan yang logis itu tadi, ya aku hidup dengan tulus, gitu kan, aku tidak bergaul dengan orang munafik, kemudian mataku tertuju pada kasih setiamu. Jadi Daud dalam doanya, ini dia minta keadilan. Nah, selanjutnya yang kedua, bagian kedua adalah permohonan agar tidak dikelompokkan dalam kategori orang yang bersalah. Itu sangat jelas disebut di ayat 9. Ini kayaknya dia sangat mohon nih, Tuhan, jangan cabut nyawaku bersama-sama orang berdosa gitu ya. Atau hidupku bersama-sama dengan orang penumpah darah. Artinya kita lihat di mana di bagian yang kedua dari Mazmur ini kita simpulkan dia mungkin dalam ketakutan ya, dia takut banget mati nih ceritanya gitu ya. Oke, jadi kalau saya saya mencoba mencari tahu kontekstual atau ayat atau ya perikop Mazmur 26 ini sebenarnya turunnya dalam peristiwa apa sih gitu, biar kita bisa memahami kisah Daud ini secara kontekstual gitu ya, kesedihannya itu apa gitu kan. Tapi karena saya terbatas gitu ya, saya keterbatasan ilmu, saya nggak tahu nih apakah kejadian Mazmur 26 peristiwa Mazmur 26 ini adalah saat dia belum jadi raja atau sudah jadi raja gitu kan. Tapi poinnya adalah dia itu memandang Tuhan dalam tekanan atau dalam kesedihan gitu. Nah, saya mencoba menguraikan kira-kira dan peristiwa apa sih yang menjadi latar belakang Mazmur ini dia tuliskan. Next, Kak. Oke, yang pertama ini nih yang hasil dari beberapa ini dari saya sendiri ya, hasil dari membaca secara komprehensif dari raja-raja gitu ya, bahwa mungkin pada saat Mazmur 26 ini mungkin nih saya prediksi nih waktu dia belum jadi raja Israel, waktu dia jadi buronan Saul, terus dia melarikan diri ke Nob. Nah, di Nob ini kisahnya luar biasa ya. Jadi Daud itu waktu itu pelarian pertama nih dia itu ke Nob. Nob itu nama kota di mana di situ ada dia di situ dalam keadaan lapar dan tidak punya senjata. Jadi dia minta tolong sama Ahimelek. Waktu itu dia ke rumah Tuhan di Nob itu, dan dia minta makan nih, makin laparnya gitu kan. Dan akhirnya Ahimelek karena nggak ada makanan apapun, dia makan roti sajian tuh dari yang ada di situ, ya kan. Terus setelah dia makan, dia minta senjata. Dan ternyata di belakang kain efodnya imam di situ itu ada senjata Goliat, orang Filistin yang dia bunuh gitu. Wah, itu
jadi senjata dia yang pertama gitu kan. Jadi tapi yang mengerikannya adalah ketika Saul tahu ada informasi dari orang bahwa Daud pernah ke Nob dan dibantu sama Ahimelek, Saul membunuh semua imam yang ada di Nob sampai keluarga-keluarga, khususnya Ahimelek, keluarga-keluarganya dibunuh semua. Dan ada satu anaknya Ahimelek yang akhirnya bisa lolos dari pembunuhan itu, yaitu Abiatar, dan jadi pengikut Daud. Nah, dia kasih tahu nih sama Daud, kamu tahu kan kemarin kejadian mungkin ya, ini bayangan saya nih, kira-kira percakapan mereka itu, kamu tahu nggak kemarin yang kamu ke Nob itu dan bla 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 dibantu oleh Ahimelek. Sekarang keluargaku mati dibunuh semua sama Saul karena membantu kamu. Wah, saya kenapa saya bilang ini masih masuk akal nih buat saya, kenapa Mazmur 26 ini ditulis gitu. Karena saya bayangkan gimana rasanya bersalahnya Daud waktu dengar semua imam di Nob itu dibunuh gara-gara bantuin dia gitu. Rasa bersalah terus campur aduk sama kemarahan dong tentunya sama si Daud gitu ya. Tentunya marah sama Saul gitu. Kemudian yang kedua, saat Daud melarikan diri ke Gad. Kita tahu ya, Daud ini waktu jadi buron, belum dia jadi raja Israel, dia tuh jadi buronnya Saul gitu kan. Di Gad itu tahu yang terkenal ya, Goliat itu orang Gad dibilang. Jadi dia ini lari ke kampungnya Goliat gitu loh. Namanya dia udah kayak ibaratnya diuber-uber sama Saul, kemana dia lari ya mau nggak mau dia mungkin berpikir Filistin mungkin adalah tempat yang tepat, karena Saul waktu itu nggak terlalu fokus untuk memberantas Filistin, dan Filistin mungkin dia takut juga nih Saul nih ngelawan Filistin. Ya buktinya gue lihat aja Saul nggak berani gitu ngelawan gitu kan. Jadi dia ke Gad. Bisa dibayangkan betapa ketakutannya dia. Nah, ini kita fokusnya tadi di Mazmur 26 ayat 9, di mana dia jangan cabut nyawaku bersama orang berdosa gitu ya. Jadi dia sampai diperhadapkan nih sama Raja Gad, namanya Raja Akis. Raja Akis, di depan Raja Akis dia pura-pura jadi orang gila. Dia pura-pura air liurnya itu ngeleleh ke janggutnya, ya kayak orang gila lah persis. Dan akhirnya Raja Akis bilang, emang kurang orang gila ya di Gad ini, makanya kau kasih aku orang gila satu ini gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, saat Daud menyelamatkan kota Kehila dari orang Filistin. Nah, ini lucu lagi nih. Nah, suatu ketika Kehila ini dikepung sama Filistin, dan Daud bersama gerombolan atau anak buah pasukannya, dia punya pasukannya, itu orang-orang terbuang sebenarnya waktu itu, yang waktu dia pelarian, dia nolong Kehila ini dari Filistin. Tapi ketika Saul tahu Daud ada di Kehila, Daud bilang sama Tuhan, ini Kehila ini ngasih aku, nyerahin aku ke Saul nggak? Kalau misalkan aku tetap di Kehila. Kata Tuhan, mereka akan menyerahkan kamu ke Saul. Wah, itu bisa dibayang, cobalah kita rasakan ya, jadi Daud udah kita bantu tuh orang, tapi ya mereka bukannya loyal sama kita, tapi dia malah kepengen kita mati juga kan gitu. Jadi akhirnya Daud lari lagi. Dan terakhir waktu ini saat keluarga Daud ya, jadi Daud itu masih pelarian waktu itu, tapi sudah dipercaya oleh raja-raja Filistin, salah satunya Akis tadi, dia udah dipercaya, dan Daud disuruh tinggal di Ziklag, itu semua dia, keluarganya dan keluarga anak-anak buahnya di situ. Tapi waktu Daud waktu itu singkat ceritanya, raja-raja Filistin ini mau perang sama Saul, tapi Daud nggak dikasih tahu kalau mereka itu mau perang sama Israel. Dibilang, Daud, kamu kan udah ikut sama kita nih, ayo kita ngelawan orang Israel. Tapi pada akhirnya si raja Filistin, si Akis ini bilang, udah deh, nggak usah deh kamu ikut sama kita, balik aja lagi ke Ziklag. Nah, di jalan waktu Daud mau pulang lagi ke Ziklag, itulah keluarga-keluarga Daud dan anak buahnya itu diculik sama orang Amalek dan dibakar tuh kota. Wah, di situ yang jadi poinnya itu Daud itu dia terjepit tuh. Satu, anak-anak buahnya itu udah emosi nih sama Daud karena gara-gara Daud nih mereka tuh akhirnya ninggalin Ziklag gitu kan. Dan yang kedua, Daud juga sebagai kepala rumah tangga, bayangin aja dia anak dan istrinya diculik nih dan terancam dibunuh gitu kan. Itu dia di situ saya rasa masuk akal kalau dia menuliskan Mazmur 26 ini. Nah, tapi bisa juga saya baca Raja Daud setelah dia jadi raja, waktu itu kejadian itu mungkin waktu itu Yoab membunuh Abner, panglima Daud. Waktu itu memang Abner ini adalah orangnya Saul sebenarnya. Waktu itu zaman dia jadi
rajanya Saul, si Abner ini masih panglima gitu kan. Tapi setelah Saul mati, akhirnya Abner memihak pada Daud gitu. Nah, tapi pada suatu ketika si Yoab ini salah satu dari 30 orang andalannya Daud itu pakai siasat akhirnya membunuh si Abner dan akhirnya Abner itu mati dan Yoab jadi panglima gitu. Nah, kalau saya membaca Mazmur 26 tadi, kayaknya dia tuh bisa jadi nyindir si Yoab nih. Aku nggak salah ya, tanganku tidak bersalah nih pada benci pada perkumpulan orang yang berbuat jahat, terus dia membasuh tangan dari tanda tidak bersalah gitu. Jadi atas kematian Abner itu dia tidak mengingini, walaupun Abner itu sebenarnya dalam tanda kutip bisa jadi kita kategorikan loyalisnya Saul gitu kan. Nah, kemudian nomor 2 saat Yoab membunuh Absalom. Ini Yoab ini udah memang kadang-kadang kalau kita baca dia orangnya temperamen sekali dan akhirnya suatu ketika Absalom memberontak, itu Absalom itu anaknya Daud, yang notabene anaknya Daud. Daud bilang, jangan bunuh Absalom ya, tangkap hidup-hidup. Dia malah dibunuh, ditombak sama dia waktu si Absalom nyangkut di pohon gitu kan. Jadi betapa Daud ini kayaknya bayangan saya tuh dia tuh ya satu sisi ya nyindir si Yoab juga nih. Jangan deh salahkan aku atas darahnya mereka gitu. Berkali-kali Daud menyatakan itu, aku nggak bersalah ya terhadap darah orang ini, selalu gitu. Tapi memang Yoab ini memang keras kepala gitu ya. Jadi ya akhirnya kejadian itu bukan hanya waktu untuk Abner saja, ternyata dia membunuh, melakukan bukan perintah Daud gitu kan. Nah itu mungkin kalau keterbatasan ilmu saya seperti itu ya, mungkin ya bisa jadi ini latar belakangnya. Oke, lanjut Kak. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini kadang-kadang nih yang poin atas dulu kita baca. Berseru kepada Tuhan dalam keadaan tertekan itu udah biasa gitu ya. Justru biasanya tuh ketika kita dalam keadaan tertekan tuh kayaknya lebih, wah ketika menyembah Tuhan itu jadinya air mata gampang mengalir gitu kan. Terus kita ingat bisa jadi sih kadang ya seringnya campurnya sih karena kita ngerasa sakit banget nih, hidup kita ini kayak sesak banget gitu, akhirnya kita nangis gitu. Jadi berseru dalam keadaan tertekan itu ya itu lumrah lah ya. Dan ketika kita dalam keadaan tertekan, mental kita akhirnya perlahan-lahan baik, itu menurut saya ya walaupun memang saya juga pernah banyak mengalami masa-masa seperti itu. Menurut saya memang di saat seperti itu kita tuh jadi lebih rohani banget gitu ya. Kita jadi lebih berserahnya itu total gitu. Dan mental kita, spiritual kita terlatih tadi secara spiritual, mental kita dan secara physically juga banget untuk keluar dari tekanan itu gitu. Nah, sekarang yang hari ini kita bahas itu ya ini yang saya garis bawahi. Apakah kita masih berseru kepada Tuhan saat kita sedang ada di atas? Ini maksudnya bukan saat kita lagi di lantai 2, lantai 3 gitu ya, bukan. Tapi saat keadaan sepertinya kondisi itu baik-baik aja gitu. Di saat kita itu nggak kekurangan sama sekali gitu. Mari kita belajar dari kisah raja-raja Israel tentang hal ini gitu ya. Oke, pertama Daud. Banyak sih sebenarnya kisah raja-raja Israel itu ya. Jadi saya sendiri sangat diberkati saat membaca raja-raja sampai Tawari itu apa ya? Ya sesuatu yang ya ini kan lagi viral ya, pelajaran sejarah mau dihapuskan. Tapi bagi saya ketika baca sejarah raja-raja Israel, ya sejarah itu kalau saya pribadi bagus untuk kita kenal dan supaya kita nggak ikutan jatuh lagi gitu ke dalam dosa orang yang dulu atau kesalahan orang yang dulu. Jadi si raja-raja Israel ini sebenarnya banyak, tapi saya ambil 3 aja yang menurut saya mewakili ya. Pertama, ya balik lagi ke Daud. 1, Daud itu dalam peristiwa Betsheba dan penyakit sampar yang melanda Israel. Jadi gini, di Betsheba ini kita sudah tahu ya bahwa Daud itu kejam sekali melakukan pembunuhan berencana. Jadi Betsheba ini punya suami. Kak Andre? Ya, Betsheba ini punya suami namanya Uria, dan itu adalah setelah saya selidiki dan hasil pembacaan itu, Uria itu adalah orang-orang yang mengikuti Daud saat Daud susah. Masuk dalam 30 orang pilihan atau prajurit pilihan Daud gitu loh.
Dan ternyata Daud tega gitu loh, membunuh prajurit yang sudah mengikuti dia saat dia susah. Ketika dia udah jadi raja, dia nggak mikirin itu, nggak inget itu lagi, dia bunuh dengan cara menempatkan, nyuruh si Yoab itu tempatin si Uria di depan tuh waktu perang, dan perangnya dibuat-buat malah, bukan sebenarnya dalam keadaan perang waktu itu, yang dalam perkara Uria ya, sebenarnya nggak mesti ada perang, tapi dibikin sama Daud gitu loh. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, di Alkitab mencatat 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2 bahwa pada saat itu Daud sedang santai-santai, orang-orang tentara lagi perang ya, di 2 Samuel 11, nanti kita baca sendiri aja. Daud tuh lagi nyantai, dan pada saat suatu ketika dia lagi nyantai-nyantai, dia sotoh istana, dia ngeliat Betseba lagi mandi. Nah, di situ ya. Jadi itu awal mulanya kenapa Daud jatuh dalam dosa. Dia ini udah berada di atas nih, di dalam kondisi yang nggak turun berperang langsung, udah yang di kondisi yang ya keamanan sudah Tuhan berikan pada dia, dan ya saya percaya berkali-kali Tuhan sudah berjanji bahwa dan kata ayat firman Tuhan itu yang sangat jelas itu, Tuhan mendatangkan kegentaran itu sama bangsa-bangsa sekitar Israel karena perbuatannya Tuhan lewat Daud gitu. Jadi di situ kita lihat juga Nabi Nathan mengasih tahu Daud kesalahannya, bahwa Daud itu jadi orang yang tamak, tidak adil gitu kan, tidak adil dong dia dengan rakyatnya, curang gitu loh. Jadi ini tingkah yang mengikuti ketika Daud sedang ada di atas nih. Tadi saya bilang ada dia lupa bahwa Uria itu adalah orang yang ikut sama dia waktu dia susah. Terus kemudian dia lupa kalau dia tuh jadi orang yang tamak, dan dia lagi nyantai-nyantai nggak ada masalah, dia jadi cari masalah dong gitu ya. Dia lagi nggak ada masalah di bangsa lain, dia jatuh ke dalam, ya tadi matanya udah ngelihat orang mandi, dan akhirnya yang punya keinginan untuk mengambil Betseba sebagai istrinya. Sorry Kak, ini kepencet ya Kak. Sorry Kak, balik lagi. Terus kemudian penyakit sampar. Penyakit sampar ini juga waktu itu di 1 Tawari 21 ayat 1 sampai 17, itu pun dalam kondisinya aman, dalam kondisi tenang-tenang, itu tiba-tiba iblis datang dan nyuruh Daud untuk ngitungin bangsa Israel. Nah, poinnya di sini akhirnya terhitunglah, Yoab menghitung dari daerah Israel, seluruh dari Israel, 1 jutaan orang Israel itu, dan sekian orang yang pandai berperang segala macam. Nah, di sini poinnya adalah di Daud itu mulai sombong, berpikir bahwa dengan angkatan yang perang yang banyak, dia itu bisa ngalahin siapapun, akan aman gitu. Padahal dia lupa bahwa Tuhan itu nggak perlu kuantitas. Saat dia bersama pelarian orang-orang gerombolannya pun, waktu dia melarikan diri dari Saul, dia lupa dia pernah mengalahkan ya tadi orang Filistin untuk ngerebut kota Kehila gitu loh. Nah, itu pun dalam kondisi Daud sedang ada di atas. Kemudian yang kedua, Salomo, secara cepat, dia awal-awal memang hidup sesuai dengan nasihat Daud, tapi ketika dia sudah semakin banyak istrinya, 700 istri dan 300 gundik, dia tuh pelan-pelan udah lebih ikut tarikan dari orang yang terdekat itu, yaitu istrinya dan gundiknya itu. Dan akhirnya kita tahu sama-sama dia jadi penyembah berhala gitu ya. Poinnya di sini adalah Salomo itu udah lebih tertarik pada dunia daripada sama Tuhan. Dan yang terakhir Hizkia itu adalah di Raja-Raja 18 ya. Sampai itu bisa dibaca ke belakang gimana kisah Hizkia itu diangkat. Itu dia itu melakukan apa yang benar di zaman hidup, di masa hidupnya memerintah gitu ya. Apalagi waktu dia dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur, dan dikepung tuh Yerusalem. Nah, dan namanya dikepung, orang nggak bisa jadi jual beli kan, beli dari luar gitu. Tapi ya itu akhirnya dia tuh dalam kesesakan yang betul-betul sesak gitu. Dan akhirnya di peristiwa dia lagi sakit pun, ada dia peristiwa sedang sakit, akhirnya si Nabi Yesaya datang tuh waktu itu bilang kamu akan mati. Tapi dia akhirnya ngadap dinding dan akhirnya minta tolong sama Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Akhirnya belum si Yesaya keluar, dia itu langsung balik lagi dengar perkataan Tuhan, dia bilang sama Hizkia kamu ditambahkan lagi umurnya 15 tahun. Nah, di situ kita lihat secara nyata ya, ketika Hizkia di dalam tekanan, dia berseru dan dia akhirnya didengar seruannya dan dia keluar dari kesesakan itu. Nah, tapi setelah dia selesai dari kesesakan itu, dia menerima utusan dari Babel nggak lama habis itu, dan dia perlihatkan semua isi istananya, semua anak-anaknya, perbendaharaan istananya, dan itu akhirnya dinubuatkan lagi ke dia bahwa orang Babel akan mengambil semua barang-barang yang kau perlihatkan, dan kita tahu akhirnya seluruh bangsa Israel dibuang ke Babel dan jadi
jajahan Babel gitu ya. Nah, itu lebih lucunya lagi, Hizkia ngomong gini dalam hatinya waktu dia dengar nubuat itu, ya yang penting nggak terjadi dalam zaman gue deh, pokoknya gitu kan. Nah, itu udah mulai, apa ya, kelihatan poinnya bahwa ketika tertekan kita berseru sama Tuhan, tapi ketika kelepasan itu diberikan Tuhan, kita nggak berseru lagi sama Tuhan. Nah, terakhir Kak Andre, next Kak Andre. Nah, poin yang sebenarnya mau kita pelajari sekarang adalah, saya teringat nih salah satu kata TB Joshua ya, dia pernah, ini beliau ini salah satu hamba Tuhan dari Nigeria yang sering bikin KKR tentang kesembuhan ilahi gitu. Beliau ngomong nih, waktu itu saya kebetulan ikut tuh acara di Senayan ya, tahun berapa ya, waktu saya masuk stand awal-awal tuh 2007 di Senayan itu, dia bilang kita sangat perlu Tuhan saat kita sehat, bukan saat kita sakit gitu loh. Jadi kalau saya renungkan apa yang kita bahas hari ini, yaitu saat kita sehat, saat kita merasa everything is okay gitu ya, semua baik-baik aja, lah disitulah saat yang kita butuh Tuhan gitu. Di situ saatnya kita lebih lagi butuh menjalin hubungan sama Tuhan. Bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi betul-betul ya bukan lagi mengandalkan tabungan kita, mungkin karena uang kita banyak pada saat di puncak itu, bukan lagi mengandalkan kesuksesan kita, tapi betul-betul wah ini semua karena Tuhan. Bukan kuatku, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Roh Tuhan. Nah, ayat terakhir yang kita baca itu yang Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi kiranya apa yang sudah saya jelaskan tadi, banyak tokoh yang bisa kita pelajarin mengenai ketika kita ada di atas ini, kita jangan sampai seperti mereka. Gitu aja sih Kak. Demikian Kak Andre. Tuhan Yesus berkati.